ya kan? Bahwa kerajaan Allah itu adalah di mana Allah beraja, ya. Menjelaskan arti dari mewakilkan kerajaan Allah dan keselamatan, memahami tentang proses keselamatan dan proses pertobatan. Jadi ini nanti jalan kita ke sana. Sudah itu dan lingkaran lebih besar. Apa itu? Lingkungan. Sesudah itu apa lagi? Ada lagi Mesdina, ada lagi OMK, ada lagi Pak Oh tidak ada pupuknya. Nah, jadi ajak orang untuk bergabung sesuai dengan minatnya, umurnya, kelompok minatnya. Nah, ini adalah evangelisasi. Ya. Kemudian panggilan keluarga dalam mengembangkan sebuah komunitas gerejani. Ini nanti kalau kamu ke weekend, kamu sama-sama. Mungkin nanti yang bisa kamu buat apa? Kunci nanti mau. Tidak bisa mungkin masalkan. Ya, yang kelompok-kelompok kecil mungkin ini kesempatan untuk evangelisasi di masalah bukan sasaran besar, bukan besar, tapi kelompok kecil. Apa yang menjadi dasar firman Tuhan? Lihat Kisah Rasul 2 ayat 6-7. Siapa yang sudah menemukan silakan baca. Dasar suci. Oke. Dasar gerakan proses evangelisasi yang kelima adalah kehidupan Kristiani para murid-muridnya. Mereka semua berkumpul, tapi bukan ngumpul-ngumpul berdoa, bukan ngumpul-ngumpul tersenyum saja, bukan ngumpul makan saja. Walaupun secara manusiawi itu penting. Bukan salah, tapi mereka suka berkumpul memecah-mecah roti dan sabda. Berarti setelah kita ajak orang masuk dalam lingkup murid Yesus, entah dia sudah dibaptis ataupun belum, entah dia selama ini tidak peduli dengan gereja ataupun mungkin sudah aktif, silakan saja ajak mereka. Itu memecah-mecah roti, itu memecah sabda. Kemudian ajak mereka berekaristik. Sebab sekali saya tadi Saudara Vero mengatakan apakah dia telah tahu dia sudah berekaristik. Tidak ada dan setiap orang yang telah menjadi murid Yesus ikut gerakan mereka mengajak orang untuk bergabung merayakan imannya dalam sabda bersama-sama. Kemudian apa? Mulai mereka saling berbagi. Berkumpul itu ada membawa mungkin kalau di satu stasi akan membuat sekali-sekali merayakan. Oh, kalau B1, B2, B3
banyak justru umat sekarang ini yang tidak lagi peduli dengan gereja, bahkan kumpulannya, apalagi dengan zaman mass media sekarang, dengan adanya teknologi yang memancing orang untuk influence siapa manusia, tidak lagi peduli dengan umatnya, sesamanya, asik dengan hati, asik dengan alat, tidak lagi mempedulikan diri sekitar. Ini justru kesempatan berevangelisasi. Mari kita tinggalkan dulu HP, kita aktifkan dulu, kita bercerita, bersharing. Sesudah itu mencari sabda Allah. Kemudian apa yang mau kita buat? Kita OMK, sekali apa mungkin juga ikut bergabung dengan kultur lainnya. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Bertambah terus Yesus. Karena sama-sama menyukai kumpulan. Bahaya sekarang ini karena pandemi tidak bisa kumpul rame-rame, semua kosong melempem. Tapi jangan asal itu saja. Tidak ada kecil. Mungkin ada orang yang 2-3 orang, 5 orang, di bawah sebentar, mungkin dua lingkungan juga demikian. 1-2 keluarga, tapi dengan begitu, sebenarnya bukan paham berevangelisasi di masa baik, maka sebagai gerakan yang kita memulai hubungan baru dengan Kristus, maka sebab inilah merupakan awal perjalanan kita. Evangelizer harus membantu orang yang telah menyerahkan diri kepada Kristus. Bagaimana cara? Banyak cara. Ada yang sedikit mereka bersama dilakukan. Apa yang dapat dibuat, mari kita lakukan. Jangan sampai takut. Iya, walaupun nanti kamu telah khusus, hidup sesudah menyerahkan diri kepada Yesus, dia sudah mau, tetapi mereka menghadapi kadang-kadang tantangan serangan. Dan ini membuat saya tidak sedikit merupakan saya semua dunia kacamata yang sama, kacamata yang berbeda-beda. Begitu ada serangan, ada yang menjauh. Buat yang baik, kau juga diserang. Itu harus betul. Maka hambatan ini akan kamu alami nanti. Bisa juga menjadi panas teh ayam. Sebentar berpikir ini gelapnya, bisa sudah itu kita serangan langsung diluyur. Jangan penting yakin sudah memperoleh kemenangan. Mempersiapkan diri terhadap serangan, mengucapkan diri pada janji-janji Allah bergabung dalam gereja. Oke, mulai. Perkenalkan, nama saya Eva Evania Simanjuntak. Saya mahasiswa di STP Santo Bonaventura de Litua, Keuskupan Agung Medan. Saya berasal dari Samosir, tepatnya di Lombok Utara. Pengalaman kamu yang positif ataupun negatif? Pengalaman iman yang positif yaitu ketika saya sedang sakit, tepatnya pada bulan 10
juga karena saya sedang sakit penyakitnya yaitu Gak apa-apa, mau nangis pun terserah. Gak apa-apa. batu ginjal. Dan pada saat saya mengidap penyakit itu perekonomian kurang, ada sekolah SMA, dan saya dibawa ke rumah sakit, tepatnya di rumah sakit di Pangandaran. Dibawa pertama ke sana karena tidak bisa lagi diperiksa orang itu, langsung dilarikan ke rumah sakit yang di Siantar. Dan ketika di situ saya mengalami tangan Tuhan itu ada karena pada saat teman-teman OMK dan gereja dapat membantu keluarga saya untuk mengumpulkan biaya rumah sakit. Dan ketika itu juga OMK dan para pastor datang, para pastor yang sedang di paroki Pangandaran dan suster yang pernah dekat dengan saya itu datang ke sana menjenguk saya sendiri. Ketika dalam operasi, orang tua saya berpikir mereka tidak akan kehilangan saya. Mereka akan kehilangan saya karena memang saya adalah anak perempuan yang paling tua. Pada saat itu juga adik saya sedang sakit. Setelah adik saya sakit itu, orang tua saya langsung yang perempuan pergi ke rumah. Bapak yang menjaga saya serta teman-teman dari OMK sebagian. Di sana mereka itu menguatkan sambil 2 novena selama saya di rumah sakit. Novena 3 kali Salam Maria. Dan pada saat itu juga keluarga mendoakan saya supaya saya cepat sembuh. Saya juga tegar. Saya dapat menghadapi penyakit tersebut. Dan memang puji Tuhan saya dapat menghadapinya selama beberapa bulan itu. Terima kasih. Mulai. Nah, pengalaman negatif saya itu ketika saya tamat SMA. Saya mendaftar SBMPTN dan SBMPTN tersebut. Di sana saya berharap saya ingin masuk ke sanitari. Tidak jadi suster, saya ingin mau ke sanitari. Saya sudah latihan sama guru saya sendiri. Latihan dan sama teman-teman yang ada di kampung, saya mencoba untuk mengajak mereka supaya mereka dapat membantu saya. Mereka mau, tapi ketika saat udah IP mencukupi, ketika mau mendaftarkan kemana universitas kita dituju, itu tidak dapat keluar nama saya. Padahal IP mencukupi untuk ngambil sanitari tersebut. Jadi guru-guru saya mengatakan, udahlah dek, janganlah ambil lagi itu, katanya sama saya. Tapi saya terus mencoba, dan memang saya sama guru sanitari saya waktu SMP sama SMA mendoakan supaya saya dapat melanjutkan mereka gitu. Mereka berharap saya ingin masuk ke sanitari Universitas Medan, tapi semua itu gak ada apa-apanya gitu. Jadi saya udahlah, mendingan saya ke STP aja gitu. Jadi kayaknya pelampiasan saya ke STP ini gitu. Itu saja. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu mendapatkan pelajaran KEF? Ada sesuatu yang baru atau ada hal-hal yang lain? Selama pelajaran KEF ini berlangsung, apa yang kamu rasakan? Tentunya saya mendapat ilmu yang dari dulu. SMA memang saya mengikuti kursus seperti ini karena saya berada di SMA waktu itu. Jadi banyak guru-guru banyak yang datang ke sana untuk mewartakan Injil, bagaimana saya harus mengabarkan Injil gitu, seperti itu. Tapi di sini saya mendapatkan lebih banyak ilmu dari yang mereka terangkan yang di sana. Pada waktu itu kami tetap weekend di SMA gitu. Bab berapa yang kamu suka? Tentang Pertobatan. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Sinaga, saya dari Ruangan Santa
saya berkuliah di STP Bonaventura Keuskupan Agung Medan dan saya tinggal bersama orang tua di Sumbu. Pertama, saya akan menceritakan pengalaman ingat saya yang positif. Dulu sewaktu SD, kami ada sebuah acara bersama keluarga di samping rumah. Satu keluarga kami pergi ke samping rumah di tetangga kami jam 8, tepat jam 8. Tetapi tengah 9 keluarga kami ada yang keluar dan melihat rumah kami sudah semuanya terbakar dan habis semua barang-barang yang dalam beserta uang yang disimpan mama habis di sana. Saya di sana jatuh pingsan. Saya mengingat seandainya kami berada di rumah itu, salah satu mungkin akan sudah terbakar atau mungkin sudah ada yang meninggal atau sakit. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saat itu saya berdoa dan tidak tidur satu malam. Yang dimana kami satu keluarga 6 orang, kami semua dalam keadaan sehat walaupun rumah itu habis. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kami nafas dan masih mengizinkan kami hidup sampai sekarang. Dan berikutnya saya akan membagikan pengalaman iman saya yang negatif, yang dimana saya tidak terima dengan kehendak Tuhan. Saya mempunyai adik cowok, adik yang paling kecil. Mulai dari lahir dia pernah kami kehilangan dia selama 1 hari, dan ada orang yang membawanya sekitar 4 km dari rumah dan kami sudah mencarinya. Dan tepat datang adik kami itu datang jam 9 malam dibawa orang yang tidak kami kenal ke rumah. Dan berumur 5 tahun, dia dengan keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi pada umur 13 tahun dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Saya di situ tidak terima kehendak Tuhan yang dimana kami sangat menyayanginya mulai dari kecil. Tapi kami merasakan mulai dari kecil dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Jadi saya tidak menerima kehendak Tuhan pada saat itu. 1 tahun saya selalu menyalahkan Tuhan. Waktu kelas 3 SMA saya selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak sayang sama kami karena mulai dari kecil pun kayaknya kami merasakan sedih. Sewaktu umur aku kelas 3 SD, mama juga pernah mengidap penyakit kanker. Kami yang terluntang lantung entah di mana. Terus rumah kami yang kebakaran dan adik saya yang meninggal. Saya berpikir Tuhan tidak memiliki keadilan kepada kami. Lalu setelah saya masuk STP, saya mulai bersyukur. Saya mulai belajar menerima dan ikhlas, yang dimana saya hanya mengingat Tuhan akan tidak memberikan atau tidak akan memberikan umatnya atau anak-anak yang merasakan kesusahan, dan semuanya akan indah pada waktunya. Pengalaman kamu dalam KIP ini bagaimana? Pengalaman dalam kursus evangelisasi pribadi ini, saya sangat bersyukur bisa ikut dan dapat mengikutinya mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4 sekarang, di mana saya bisa belajar menerima, belajar mengikhlas, dan belajar bersyukur. Karena selama saya hidup, saya orangnya kurang bersyukur. Dan saya juga belajar tentang dari KIP ini, tentang untuk tidak membunuh karakter teman. Karena dimana saya orangnya agak kadang tidak menerima tentang pertemanan yang monoton. Jadi saya sering untuk mematikan karakter teman. Jadi setelah saya mengikuti KIP ini, saya sadar bahwa perbuatan itu tidak baik, perbuatan tersebut tidak baik, dan saya belajar untuk menghargai orang lain. Materi yang kamu sukai? Materi yang saya suka tentang pengenalan diri sendiri. Oke, baik, terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizka Jupili Sutri. Saya kuliah di Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Di sini saya masuk ke dalam semester 3. Agak kursaran dulu ya. Saya akan menceritakan pengalaman iman saya yang positif. Adapun pengalaman iman saya yang positif adalah saya merasakan
berkat Tuhan yang luar biasa, di saat saya harus memutuskan hal yang sulit. Saya bekerja sudah 2 tahun di klinik dan apotik. 1 tahun saya mengajar TK dan membantu guru SLB. Jadi tidak mudah bagi saya untuk memutuskan berlanjut kuliah ke jurusan yang mana. Awalnya saya bercita-cita sebagai apoteker karena saya berasal dari SMK Kesehatan jurusan farmasi. Di saat itu saya merasakan bingung dan bimbang karena yang saya harapkan memang untuk lanjut kuliah di farmasi. Pada saat itu ada keluarga juga yang ingin membantu saya memasukkan saya ke universitas terbuka menjadi guru TK. Tapi sebelum masuk ke dalam universitas itu, saya disuruh terlebih dahulu membantu dan menjadi guru TK di sekolah tersebut. Selang 3 bulan belum ada kepastian dari universitas. Di situ saya dilema dan bimbang. Ada rasa khawatir karena saya bingung sebenarnya kemana arah tujuan saya sendiri. Di situ saya memutuskan untuk bernovena doa 3 salam hariah selama 9 hari. Saya tahu sekolah tinggi pastoral lewat alumni dari sini. Di situ memang sudah pendaftaran gelombang kedua sekitar 2 hari lagi. Jadi saya merasa saya berkuliah di sini memang berkat panggilan dari Tuhan, makanya saya memutuskan ke sini. Awalnya kedua orang tua memang tidak setuju, namun karena mereka melihat usaha saya, memang melihat komitmen dari saya, mereka akhirnya setuju sampai sekarang. Adapun pengalaman iman negatif dari saya ialah semuanya pasti punya masalah. Namun yang paling berat bagi saya setelah perekonomian keluarga memburuk, kesehatan orang tua juga saat itu menurun. Itu saya merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan semua ini bercampur aduk. Dan saat ini juga saya mengalami itu karena ibu saya saat ini mengalami sakit kanker payudara stadium akhir. Tapi saya percaya, awalnya saya memang ragu, maka saya merasa Tuhan tidak adil bagi keluarga saya. Namun saya percaya berkat doa, berkat pelajaran yang saya terima juga di kampus ini, saya yakin Tuhan gak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu pengalaman ketika melaksanakan KPI. Adapun pengalaman saya dalam pelaksanaan kursus evangelisasi pribadi ini adalah saya sendiri menyadari bahwa sebenarnya saya itu memang dipanggil di sini. Saya juga menyadari bahwa yang paling utama ialah bagaimana saya untuk memperbaiki relasi saya dengan Tuhan sendiri. Banyak manfaat, banyak juga kesadaran saya setelah melalui proses dan pembelajaran dari kursus evangelisasi. Materi yang saya sukai sharing iman. Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai.